Alhamdulillah langsung diinstruksikan oleh Presiden mengenai percepatan bansos pangan mulai bulan September. Dan apakah sudah ada info resmi dari Kementerian Sosial mengenai pencairan BPNT tahap 5 melalui KKS, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan juga BSI? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak berkurang kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali memberikan informasi penting dan pastinya membahagiakan bagi keluarga penerima manfaat, utamanya keluarga penerima manfaat BPNT. Karena pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali tentang instruksi penyaluran bantuan pangan oleh Presiden Joko Widodo yang dimulai pada bulan September ini, yang kita akan bahas di akhir video ini. Dan mengenai jadwal resmi pencairan BPNT tahap kelima alokasi bulan September dan juga Oktober, di mana pencairannya adalah Rp400.000. Apakah sudah ada jadwal resmi dari Kementerian Sosial? Nah teman-teman, hingga hari ini persiapan terus dilakukan dalam rangka pencairan bagi 18,8 juta penerima BPNT seluruh Indonesia. Nah tentunya angka penerima BPNT ini adalah fantastis dan membutuhkan persiapan yang matang tentunya. Nah hingga hari ini sudah sampai di manakah prosesnya? Apakah sudah proses validasi dan verifikasi rekening penerima atau proses pengecekan rekening? Sudah ada hasilnya kah? Oleh karena itu, simak terus informasinya agar teman-teman semua dapat mengetahui sudah sampai di manakah proses yang terjadi hingga saat ini. Dan teman-teman silahkan juga mengikuti terus update informasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi seputar pencairan BPNT di tahap kelima yang cair lewat kartu KKS, dan untuk yang cair di DPT Pos adalah nantinya tahap keempat teman-teman. Karena memang penjadwalan itu berbeda antara bantuan BPNT yang disalurkan melalui kartu KKS Bank Himbara dan juga melalui PT Pos. Nah teman-teman, mengenai perkembangan bagi KPM yang bakal menerima BPNT di periode salur September-Oktober yang pencairannya itu lewat kartu KKS, dan yang cair lewat pos adalah periode salur Oktober, November, dan Desember. Nah saat ini dilakukan verifikasi oleh daerah, di mana ditentukan yang mana saja KPM tidak layak akan dicoret bansosnya, dan verifikasi pusat ketika ada keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak memenuhi kriteria penerima lagi. Nah untuk verifikasi di 6NG bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM yang terputus bantuannya untuk pencairan BPNT dan juga PKH, sudah ada yang terbaca di sistem. Nah teman-teman, kriteria ini ada 6 penyebab sehingga KPM tersebut dianggap tidak layak untuk menerima BPNT pada tahap kelima nantinya lewat KKS dan juga tahap keempat lewat pos. Nah, adapun update di 6NG saat ini yang bisa terlihat adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak lagi menerima bantuan dan tentunya mutlak keluar dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, tertera KPM tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, non-DTKS keluarga PPU atau gaji di atas UMP. Nah untuk KPM seperti ini, pada anggota keluarganya yang ada di dalam satu kakak itu terdeteksi sudah ada PPU atau pekerja penerima upah dan memiliki gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi. Nah kalau UMP ini ditetapkan oleh gubernur ya teman-teman, jadi bisa saja setiap provinsi itu memiliki UMP yang berbeda-beda. Yang kedua teman-teman, non-DTKS keluarga tidak layak pemerintah daerah. Nah, untuk keluarga yang masuk dalam kelompok ini adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah sejahtera dan dianggap mapan oleh pemerintah daerah. Biasanya menurut hasil musyawarah desa bahwa KPM tersebut karena sudah memiliki penghasilan yang baik atau sudah sejahtera kehidupannya, maka itu dianggap tidak layak untuk menerima bantuan sosial.
Oke teman-teman, lanjut yang ketiga, non-DTKS keluarga ASN Polri TNI. Nah, golongan masyarakat yang ada dalam kartu keluarganya ada yang menjadi aparatur sipil negara ASN. Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Padahal di sini golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bansos, teman-teman. Nah, ternyata di beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Jadi ASN itu bisa sebagai PNS ataupun P3K. Jadi jika dalam keluarganya yang ada dalam kartu keluarga ternyata sudah ada yang ASN, maka dipastikan setelah update data pada DTKS maka secara otomatis akan keluar dari penerima bansos. Yang keempat, non-DTKS orang yang sama beda nik dalam satu kakak. Nah, untuk KPM ini terdeteksi bisa saja berbeda nama dan nik, tapi orangnya tetap sama dalam satu kakak. Hal ini bisa terjadi di mana nama panggilan seseorang itu ikut terdata dalam kartu keluarganya sama dan juga nama lengkap juga ada dalam kartu keluarga yang sama. Selanjutnya yang kelima teman-teman, non-DTKS keluarga dengan pekerjaan tidak layak menerima bansos. Untuk golongan ini adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdeteksi memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut tentunya sudah terdaftar database AHU, tidak diperkenankan menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya, yang keenam, non-DTKS meninggal. Jadi, bagi KPM yang meninggal dunia, maka juga keluar dari data DTKS dan otomatis tidak menerima bantuan sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk informasi jadwal pencairan BPNT itu diprediksikan mulai pencairan bulan Oktober antara minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, bagaimanakah dengan PKH? Kapan sih kira-kira pencairannya? Nah, karena PKH dan BPNT sudah dicairkan itu per 2 bulan melalui kartu KKS, maka diprediksikan untuk bantuan PKH tahap keempat, kemudian alokasi September-Oktober akan mulai disalurkan pada bulan Oktober. Karena berhubung saat ini pencairan PKH dan BPNT masih ada sisa kuota yang belum tersalurkan, teman-teman. Artinya, untuk periode salur yang dicairkan saat ini, baik itu PKH dan BPNT adalah periode salur Juli-Agustus. Masih terus dilakukan penyaluran dan masih ada termin selanjutnya. Karena hingga saat ini belum mencapai kuota 100% penerima. Sehingga harus tuntas dahulu pencairan yang berjalan saat ini. Jadi, baik untuk penerima bantuan PKH dan BPNT masih dalam proses persiapan-persiapan, mulai menyiapkan data, kemudian pemadanan data, hingga penerbitan SPM dan juga SP2D. Jadi, kemungkinan besar prediksi kita untuk bantuan PKH tahap keempat, kemudian BPNT untuk alokasi September-Oktober akan mulai disalurkan di sekitar minggu ketiga dan keempat bulan Oktober, yang pencairannya itu lewat kartu KKS. Nah, untuk yang cair lewat PT Pos karena dicairkan per 3 bulan, maka diprediksikan kembali untuk pencairannya itu sekitar minggu ketiga dan keempat bulan November hingga akhir bulan Desember 2023. Jadi untuk pencairan PT Pos tahap 4 baik itu PKH dan BPNT nantinya adalah pencairan terakhir di triwulan keempat. Nah, ini berbeda yang cair lewat kartu KKS. Setelah pencairan alokasi September-Oktober berarti masih ada pencairan lanjutan untuk alokasi November dan Desember. Untuk surat resmi pencairan BPNT untuk alokasi September-Oktober, baik itu PKH dan BPNT, hingga saat ini belum turun surat resminya. Namun untuk bansos pangan pemerintah, yaitu bantuan beras 10 kg per bulan selama 3 bulan, di mana sebelumnya itu direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa bantuan pangan yang dikenal dengan istilah Bansos CPP dimulai bulan September ini. Menurut Pak Jokowi, perlu saya sampaikan mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras. Satu keluarga penerima manfaat dapat 10 kg beras. Ini juga seperti semi operasi pasar, kata Jokowi. Sehingga setiap bulan akan keluar 210.000 ton setiap bulan selama 3 bulan.
September, Oktober, November akan terus diberikan bantuan pangan berupa beras kepada penerima manfaat sebesar 21,3 juta penerima manfaat, tutur Jokowi menambahkan. Presiden juga meminta kepada seluruh pemimpin daerah, baik itu bupati maupun wali kota, untuk mengecek ketersediaan beras di wilayahnya masing-masing. Jika harga beras masih mengalami kenaikan, ia pun menginstruksikan pemimpin daerah agar menggunakan anggarannya untuk melakukan intervensi pasar. Baik teman-teman, demikian informasi kali ini. Like dan share jika berita ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.